Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak kelas 10 IPA? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan tentang pelajaran matematika peminatan ya dalam pertemuan ke-9, yaitu masih judulnya persamaan eksponen ya. Tetapi pada waktu pertemuan ke-8, Ibu memberikan latihan soal, ya, memberikan latihan soal. Ibu akan bahas dulu latihan soal itu sebanyak 4 soal, ya. Mari kita bahas bersama untuk pertemuan ke-8, ya. Yang pertama, akar 10 pangkat X plus 2 sama dengan 0,1. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Ya. Nah, ini akarnya yang pertama kita keluarkan. Ya. Akar itu berarti karena di sini tidak ada pangkatnya, berarti di sini pangkat 1, di sini pangkat 2 pada akar. Ya. Berarti 10 kali X atau 10 pangkat X plus 2 per atau kali 1/2. Ya, di sininya 1, di akarnya 2. Jadi dikali 1/2. Ya. Sama dengan yang desimal ini, yang 0,1, kita jadikan 10 pangkat min 1. Kenapa 10 pangkat min 1? Karena di belakang koma hanya 1 desimal dan pangkatnya min 1. Ya. Setelah kita kalikan 10 kali setengah pangkat X plus 2 berarti menjadi 10 pangkat X plus 2 per 2 sama dengan 10 pangkat min 1. Ini bentuknya bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat T, gitu ya. Kemudian karena di sini bilangan pokoknya sama berarti atau basisnya sama berarti kita hilangkan. Maka selesaikan pangkatnya. Maka Fx sama dengan T, gitu ya. Nah, kemudian kita kali silang seperti biasa. X plus 2 sama dengan min 1 kali 2. Ya, dapatlah X-nya sama dengan min 4. Ya, ini min 1 plus X plus 2 sama dengan min 1 kali 2 yaitu 2. 2 yang kiri kita pindahkan ke kanan berarti menjadi min 4. Ya, ini min 2. Ya. Bagian D, mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. Ini eksponen karena pangkatnya variabel, yaitu 2 pangkat X min 1 dikali 7 pangkat X sama dengan 98. Ya. 2 pangkat X ini, 2 pangkat X min 1 ini artinya 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 1. Ya. Kemudian yang pangkatnya X, ya, kita samakan, yang pangkatnya X kita samakan, sedangkan 2 pangkat min 1 kita jadikan atau kita eksponenkan ke penyebut. Menjadi 2X per 2 pangkat 1. Ya. Karena 2X dengan 7X ini sama-sama berpangkat fungsi atau berpangkat variabel X, maka kita jadikan 1, kemudian yang 98 kita kalikan dengan 2. Dapatlah dia seperti ini. Nah, yang 2 pangkat X dan 7 pangkat X kita jadikan 1 menjadi 2 kali 7 kurung buka kurung tutup pangkat X. Sama dengan 98 kali 2 yaitu 196. Ya. Kita hitung di sini 14 pangkat X sama dengan 196. 196 itu adalah 14 pangkat 2 atau 14 kuadrat. Ya, berarti karena di sini bilangan pokoknya sama, berarti kita hilangkan, maka hasilnya adalah pangkatnya X sama dengan 2. Ya, itulah himpunan penyelesaiannya yaitu 2. Bagian C-nya, yang ditanya juga himpunan penyelesaian,
Ini bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan 1. Ya, A pangkat fx sama dengan 1. Nanti ada fungsi pangkat fungsi sama dengan 1. Berbeda lagi ya. Jadi teliti. 2 pangkat x pangkat 2 min 3 x plus 2 sama dengan 1. Nah, satunya ini kita samakan bilangan pokok 2 pangkatnya. Karena bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka selesaikan pangkatnya. Dari sini kita faktorkan, dapat ini, maka X-nya diperoleh 2 atau 1. Ya. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari kecil hingga besar, yaitu 1,5. Ya. Begitupun bagian D. Ya. 3 pangkat X 3 pangkat X pangkat 3 min 10 X pangkat 2 min 11 X min 3 sama dengan 1/27. Nah, 3 dengan 27-nya ada hubungannya, berarti 27 ini bilangan berpangkat 3. Ya. Jadi kita eksponenkan 27 itu menjadi 3 pangkat min 3. Kita naikkan jadi dia negatif. Ya. Karena sudah sama bilangan pokoknya kita hilangkan, maka hasilnya adalah pangkatnya. Berarti X pangkat 3 min 10 X kuadrat min 11 X min 3 sama dengan min 3. Yang min 3 kanan kita geser ke kiri, berarti persamaannya menjadi X pangkat 3 min 10 X kuadrat min 11 X sama dengan 0. Karena masing-masing bervariabel X, kita keluarkan variabel X-nya yang pangkatnya rendah. Ya, kemudian kita bagi X pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya ada X kuadrat, dan seterusnya. Ya, dari sini yang X kuadrat min 10 X min 11 itu kita faktorkan lagi. Dapatlah dia X min 11 dengan X plus 1. Berarti HP-nya ada 3. X sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 11. Itulah HP-nya. Ya. Yang terakhir bagian E. 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar dari 4, 8 pangkat X plus 5. Ya. Nah, ini kita perkan dengan 4, karena kan di sininya 1 ya, berarti 1/4 kali X plus 5 menjadi X plus 5 per 4. Gitu ya. Nah, 4 dengan 8 bilangan pokok 2, berarti ya bukan bilangan pokok 4 ya, bilangan pokok 2. Ini kita uraikan menjadi 2 pangkat 2, ini kita uraikan menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 dikalikan dengan X plus 3, 2 pangkat 3 dikalikan X plus 5 per 4. Nah, kalau sudah bilangan pokoknya sama, kita selesaikan pangkatnya. Jangan lupa kita sederhanakan dengan perkalian silang. Ya. Jadi 2X kali 4 hasilnya 8X, 6 kali 4 hasilnya 24. Ya. Sama dengan 3X plus 15. Maka X-nya kita geser yang 3X ke kiri. Ya, jadilah X-nya min 9/5. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9/5. Ya. Ibu rasa ini sudah cukup jelas ya, anak-anak semuanya, eksponen yang sangat sederhana. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang pada pertemuan ke-9 ini Ibu akan menyelesaikan pembahasan dan latihan soal tentang persamaan eksponen dalam bentuk-bentuknya. Ibu sudah berikan bentuk eksponen itu ada 5. Ya, jangan lupa itu dipahami. Yang paling dipahami, yang paling agak sedikit sulit, yaitu dalam bentuk persamaan kuadrat, dalam bentuk pemisalan, dan dalam bentuk H. X pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Atau Hx pangkat Fx sama dengan 1. Nah itu, kenapa Ibu katakan sedikit sulit?
karena ada embel-embelnya yang harus kalian ingat. Ya, yang harus kalian jalani embel-embel tersebut. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke pertemuan 9. Ya. Pertemuan 9 ini adalah apa itu namanya berhubungan dengan pertemuan 8 ya. Jadi ingat-ingat rumus-rumus yang sudah kalian pelajari. Ya. Baik, yang pertama Ibu akan memberikan soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X min 6 sama dengan 1/8 akar 2. 4 dengan 8 nggak bisa bilangan pokok 4, tetapi bilangan pokok 2 kita ambil. Ya, jadi satu bagian A kita ambil yang 4 menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali X min 6. Nah, 8-nya kita ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 naikkan ke atas menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan akar 2-nya kita ambil 2 pangkat 1/2 atau 2 pangkat setengah. Ya. Nah, dari sini pangkatnya kita kalikan 1/1, sedangkan ini yang ruas kanan kita ambil karena dia perkalian, berarti pangkat dijumlah. Min 3 ditambah setengah berarti hasilnya min 2,5 atau min 5/2. Ya. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, selesaikan pangkatnya juga. Dapatlah 2X min 12 sama dengan min 5/2. Maka X-nya kita peroleh 19/4. Ya, itulah HP-nya 19/4. Ya. Baik, bagian ke 1B, soalnya adalah seperti ini, 3 pangkat X kuadrat min 2X sama dengan 3 pangkat 8. Berarti A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Hasilnya adalah Fx sama dengan P. Ya. Oke, kemudian kita selesaikan di sini pangkatnya karena dia bilang pokoknya sama, jadi selesaikan pangkatnya. Yang 8 ini kita geser ke kiri. Ya. Setelah itu kita faktorkan perkalian min 8 yang menghasilkan min 2, yaitu min 4 dan setengah. Ya. Jadi HP-nya adalah min 2,4. Jadi hasil faktorisasi. Ya. Bagian 1C, 8 pangkat 2X min 5 sama dengan 32 pangkat X min 4. Berarti kelipatan 2. 8 kelipatan 2-nya 2 pangkat 3, 32 kelipatan 2 pangkat 5. Ya, seperti biasa kamu kalikan satu-satu, yang kanan juga, maka X-nya diperoleh min 5. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Ya. Kita lanjutkan untuk satu bagian D juga sama. 9 dengan 27 kita jadikan yang 9 3 pangkat 2, yang 27 3 pangkat 3. Ya. Setelah dikalikan, kemudian digeser, jadilah persamaan kuadrat, kemudian kita faktorkan. Ya. Bagi yang kesulitan memfaktorkan langsung, kamu kalikan saja A kali C. Ya. A kali C sama dengan B. Ya. Nah, setelah kita faktor, dapatlah X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1/4,1. Ya, dari yang kecil. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan untuk nomor 2. Ini dari yang mudah, ini bentuk sedangnya, ya, yaitu bentuk dari yang ditanyakan himpunan penyelesaian bentuknya adalah 3 pangkat 2X plus 1 dikurang 8 kali 3 pangkat X min 3 sama dengan 0. Bentuk seperti ini, ya, kamu harus tahu dulu asal dari 3 pangkat 2X plus 1. Pangkat
3 pangkat 2x plus 1 ini kita uraikan menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1. Ya. Kemudian karena di situ ada yang sama, 3 pangkat x dengan 3 pangkat x, berarti kita masukkan ke pemisalan. Jadi kalian sendiri yang melihat itu ada hubungannya tidak. Ya. Jadi soal ini berbentuk fx pangkat atau ax pangkat fx, ya, ax pangkat fx plus minus bx pangkat fx plus minus c sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke pemisalan ini. Bentuknya A dan B adalah bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, kita artikan 3 pangkat 2x plus 1 menjadi 3 pangkat 1 ini ya. 3 pangkat 1 kan 3 ya. 3 pangkat 2x berarti 3 pangkat x dikuadratkan. Ini. Ya. Sedangkan yang min 8 dikali 3 pangkat x min 3 itu tetap. Ya. Kita misalkan yang sama. Yang sama itu mana? Yaitu yang 3 pangkat x. Itu sama, berarti kita misalkan dengan variabel. Variabel apa terserah kalian. Ya. Karena yang sama 3 pangkat x, kita misalkan 3 pangkat x adalah p. Adalah sama dengan a juga boleh, sama dengan n juga boleh, terserah. Ya. Ibu ambil nilai p-nya. Nah, 3 pangkat X sama dengan P ini masukkan ke dalam soal yang sudah sempurna. Berarti yang ini. Ya. Berarti 3P pangkat 2 atau 3P kuadrat min 8P min 3. Nah, sampai di sini kita faktorkan karena dia persamaan kuadrat. Ya. 3P plus 1 dan P min 3. Jadi diperoleh P-nya min 1/3. Dan P-nya 3. Ya, jadi ada 2 nilai ya. Kita coba dulu. Untuk P sama dengan 1/3. Ya, untuk P sama dengan 1/3 berarti 3 pangkat X sama dengan min 1/3. Nah, di sini tidak ada variabel X yang memenuhi. Kenapa? Karena dia negatif. Ya, berarti nilai X untuk P sama dengan min 1/3 tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba lagi atau kita uji untuk P sama dengan 3. P adalah 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. Ya. Nah, di sini 3 itu berasal dari 3 pangkat 1 ya. Berarti X-nya adalah 1. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Baik, kita lanjutkan 2 bagian B. Sama saja, 5 pangkat 4X min 3 ditambah 25 pangkat 3 min 2X sama dengan 30. Mana nih kira-kira yang sama? Yang sama kira-kira yang min 2X dengan 4X. Nah, supaya dia sama, kamu apakan, kita apakan, gitu ya. Nah, yang 25 ini kita jadikan 5 pangkat 2 kali 3 min 2X min 30. Ya, kita kalikan menjadi 6 min 4X. Di sini 6 min 4X ada sedikit persamaannya, sama-sama min 4X. Ini min 4X, ini 4X. Supaya dia percis sekali atau sama sekali, ya, kita apakan. Gitu ya, kita apakan begitu. Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Supaya sama, berarti ini si yang 5 pangkat 6 ini kita uraikan menjadi 5 pangkat 3 dengan 5 pangkat 3. Jadi pangkat 3-nya ada 2 kali.
ya, yaitu 5 pangkat 3 supaya sama dengan 4x min 3 ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat min. Min 4x plus 3, gitu kan? Ya, min 4x plus 3. Baik. Sama dengan min 30. Ya. Sekarang mana yang sama? Nah, ini kan akan sama nih. 4x min 3 dengan 4x min 3 itu kan sama ya. Kita misalkan itu yang sama. Bukan sama sekali, tapi hampir sama. Maka di sini Ibu misalkan 5 pangkat 4x min 3 adalah M. Apa saja boleh. M ini substitusi ke soalnya. Berarti ini adalah M plus 125 kali 5 pangkat M min 1. Gitu kan? Ya, ini kan M-nya nih ya. 5 pangkat M min 1. Min 30 sama dengan 0. Maka dia jadilah M pangkat min 1 tidak bisa kita hitung. Supaya bisa kita hitung, kita pakai seper. Seper 125 per M. Ya. Nah, ini udah sempurna. Karena penyebutnya M, berarti kita kalikan M. Ya. Jadi M kali M kuadrat. 125 per M adalah 125. Min 30 per kali M berarti min 30 M. Sempurnakan letaknya kuadrat pangkat 1 yang tidak ada variabelnya. Dari sini kita faktorkan perkalian 125 yang menghasilkan min 30. Yaitu M min 25 dan M min 5. Maka dapatlah M-nya 25 atau 5. Ya. Sekarang untuk M sama dengan 25 sama, berarti M-nya adalah ya 5/4 ya. Yang min 3-nya kita geser ke kanan, berarti 5/4. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk M sama dengan 5. Di sini 5 kalau tidak diketahui berarti pangkat 1, maka 4x min 3 sama dengan 1. Maka X-nya adalah 1. Jadi, digunakan penyelesaian dari soal yang bagian E, ya, bagian E, bagian D ya, bagian D adalah 1,5/4. Ya. Berikutnya nomor 3, tentukan penyelesaian dari, nah ini yang Ibu sebutkan tadi, Ibu sebutkan juga dengan cara apa? Fx atau Fx pangkat Gx sama dengan 1. Nah, itu ada embel-embelnya gitu ya. Jadi, tolong dipahami ya sampai kalian paham ya. Baik. Perhatikan nomor 3 bagian A, tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen X kuadrat min 5X plus 5 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 1. Ya. Nah, ini bentuk H. X pangkat Fx, terserah kamu mau pangkat namanya Fx atau Gx, silakan. Sama dengan 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama nih langkah-langkahnya boleh dibolak-balik, boleh ya. Hx sama dengan 1. Itu pertama. Yang kedua, Hx sama dengan min 1. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Syaratnya Fx-nya harus genap. Artinya nilai Fx-nya harus genap. Ya. Yang ketiga yaitu Fx sama dengan 0. Syaratnya Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, Ibu rasa sampai di situ kalian belum mengerti. Untuk itu Ibu berikan contoh soalnya. Ya. Yang pertama, tadi Ibu katakan X kuadrat min 5X plus 5 pangkat X kuadrat min 1 sama dengan 1. Kita ambil bentuk pertama. Hx sama dengan 1.
HX-nya yang mana? HX-nya yang X kuadrat min 5X plus 5. Fx-nya adalah X kuadrat min 1. Fx-nya yaitu pangkatnya. Ya. Nah, sekarang kita ambil ini. Ya, kemudian yang satu kita geser ke kiri. Dapatlah dia 4. Dari sini kamu faktorkan. Ya. X min 4 dan X min 1. Diperoleh X yang 4 dan X-nya 1. Nah, ya tidak ada embel-embel yang lain ya. Ini tidak ada embel-embel yang lain. Jadi cukup ya. Yang pertama cukup HX-nya sama dengan 1, mempunyai HP 4 dan 1. Ya. Yang kedua, HX sama dengan min 1. Nah, ada embel-embelnya yaitu asalkan fungsi X-nya nilainya genap. Jadi nggak boleh ganjil ya. Kalau ada 2 nilainya bagaimana? Ya kamu cek dua-duanya. Ya, kalau ada 2 cek dua-duanya. Ada 3 cek tiga-tiganya. Yang penting kamu ambil yang genap. Gitu ya. Baik, untuk HX sama dengan min 1, sama yang min 1-nya kita geser ke kiri, jadi plus 1, ya, maka pertidaksamaannya menjadi X kuadrat min 5X plus 6. Kita faktorkan, diperoleh X min 3 dan X min 2. Maka nilai X-nya menjadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Ya, jangan kamu tulis dulu ya. Jangan kamu tulis skrip dulu. Ya, ini Ibu setelah Ibu uji ternyata dia tidak memenuhi. Ya. Jadi X-nya sama dengan 3 dan 2. Sekarang kita uji. Ujinya bagaimana? Dengan syarat ya, HX-nya harus genap. Ya. Nah, di mana genapnya? Di fungsi X. Ya. Nah, kita coba satu persatu. Untuk HX sama dengan 1, kita peroleh 3. Ya, kita ambil yang 3 dulu. Fx-nya harus, apa tadi Fx-nya harus genap. Ya, kita masuk ke Fx. Fx-nya adalah yang pangkatnya ya, yaitu X kuadrat min 1. X-nya kita ganti 3. Ya, F-nya kita ganti 3, kita hitung 3 kuadrat min 1 dapat 8. Benar, genap. Jadi dia memenuhi nih. Untuk X sama dengan 3 memenuhi. Ya, sekarang kita coba untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2 dari sini ya, dari sini. Berarti X kuadrat min 1 adalah 2 kuadrat min 1. Hasilnya 3. Ternyata dia ganjil. Ya, karena dia ganjil tidak memenuhi. Ya, berarti yang memenuhi hanya 3 saja. Jadi untuk sementara HP-nya yaitu 1, 3, dan 4. Ya. Nah, sekarang syarat ketiga, Fx-nya harus 0. Ya, Fx-nya harus 0, terus ada embel-embelnya. Kenapa? Hx-nya tidak boleh 0. Ya, ini dia embel-embel yang nomor 3. Nih. Hx-nya tidak boleh 0. Jadi artinya selain 0 boleh. Baik boleh min, boleh plus. Gitu ya. Baik, kita cek semuanya. Ya, kita cek. Kita cek dulu nilai dari si HX. Ya. HX tadi kita ambil untuk Fx sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. X-nya ada plus minus 1. Ada plus 1 dan min 1. Nah, nilai X1 dan X min 1 ini kita uji ke HX. HX persamaannya adalah X kuadrat min 5X plus 5. Ya, kita ambil X-nya sama dengan 1 dulu. Berarti 1 kuadrat min 5, 1 dikurang 5, min 4. Ya, min 4 ditambah 5, 1. Nah, 1 ini kan tidak 0 ya. Oke, jadi X-nya sama dengan 1 memenuhi.
penyelesaiannya. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 1 sama, masukkan ke HX. Min 1 kuadrat 1, min 5 kali min 1 berarti plus 5. Plus 5 tambah 1 plus 10. Ya, plus 10, kemudian plus 10 ditambah dengan 1. 1 kuadrat kan 1, jadi 11. Nah, 11 ini kan lebih dari 0 ya, tidak 0 ya. Jadi, untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 memenuhi. Kita urutkan sekarang mencari himpunan penyelesaiannya dari rendah atau dari kecil hingga besar. Ya. Kalau ada dua nilai satunya, ambil salah satu saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Satunya ada 2, jadi min 1, 1, 3, 4, dan 11. Ya. Min 1, 1, kemudian 3, 4, dan 11. Ini kan satunya ada 2 ya, jadi ambil satu saja. Jadi ada 5 ya. Min 1, 1, 3, 4, dan 11. Ya. Kan yang nilai yang 11 ini ya, nilai min 11 kan, nilai 11 kan dari min 1 gitu ya. Baik anak-anakku semua, jadi HP-nya adalah min 1, 1, min 1, 1, 3, 4. Ya. Paham ya, yang kamu perhatikan itu bentuknya ya, jangan angka-angkanya, tapi bentuk soalnya ini bentuk soal apa. Kemudian ada tidak syarat-syaratnya. Ya, hati-hati untuk HX pangkat FX sama dengan 1. Apa itu syaratnya ada 3. Ya, yaitu HX sama dengan 1, HX sama dengan 0, dan HX sama dengan min 1. Ya. Untuk HX sama dengan min 1 ada embel-embelnya harus genap si FX-nya. Ya. Sedangkan untuk FX sama dengan 0, si HX-nya tidak boleh 0. Jadi syarat-syarat ini dipenuhi, harus dipenuhi. Ya. Kita lanjutkan anak-anak semuanya, yaitu nomor 3 bagian B. Nah, nomor 3 bagian B hampir sama dengan nomor 3 bagian A, yaitu 2x min 5 pangkat x kuadrat min 4 dan 2x min 5 pangkat min 2x plus 11. Ini sama-sama dalam bentuk variabel. Berarti kita beri rumus atau kita simpulkan ini bentuk soal HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Yang sama sih AX-nya. Ya. Ya, syaratnya ada 4. Jadi, syaratnya ada 4. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Dan yang keempat, Hx sama dengan min 1. Yang ada embel-embelnya hanya Hx sama dengan 0 dan Hx sama dengan min 1. Embel-embel Hx sama dengan 0 adalah fungsi X dan fungsi Gx harus positif. Jadi harus dicek tuh hasil dari si Hx ya. Yang keempat, Hx sama dengan min 1 juga berembel-embel di mana Fx dan Gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Gitu ya. Kedua-duanya ya. Baik, kita kerjakan soal yang tadi diberikan yaitu 2x min 5 pangkat x kuadrat sama dengan 2x min 5 pangkat min 2x plus 11. Ya, kita selesaikan dulu. Hx-nya adalah 2x min 5, fx-nya adalah x kuadrat min 4, sedangkan gx-nya adalah min 2x plus 11. Ya. Kemudian kita jadikan yang pertama fx sama dengan gx.
Ya, kita geser ke kiri semuanya, kita bentuk persamaan kuadrat, kemudian kita faktorkan. Setelah itu kita peroleh dari faktorisasinya mendapatkan nilai X min 5 dan X sama dengan 3. Ya. Nah, ini karena dia tidak ada embel-embelnya, berarti min 5 dan 3 merupakan himpunan penyelesaiannya. Ya. Kemudian yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya berapa? 2x min 5 sama dengan 1, maka x-nya diperoleh 3. Ini juga tidak ada embel-embelnya. Ya, jadi hasilnya adalah 3. Karena 3 dengan 3 sama, nanti pilih salah satu saja. Ya, jangan dua-duanya dimasukkan. Jadi, kita lanjut Hx sama dengan 0. Di Hx sama dengan 0, hati-hati fx dan gx harus positif ya. Hx-nya 2x min 5 sama dengan 0, maka x-nya kita peroleh 5/2. Kita cek, apakah 5/2 itu termasuk HP atau bukan. Ya, kita cek fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat min 4. Ya. Nah, x-nya ini masukkan ke 5/2. 5/2 dikuadratkan min 4. 5/2 kuadrat adalah 25/4. 25/4 dikurang 4 berarti 25 min 16/4. Ya, maka hasilnya adalah 9/4. Apakah 9/4 itu positif atau negatif? Positif dia. Ya, kenapa? Karena lebih besar dari 0. Ya. Yang kedua yaitu si gx-nya. Gx-nya mempunyai fungsi min 2x plus 11. X-nya kita ganti 5/2. Min 2 dengan 2 dapatnya min 1. Min 1 kali 5, min 5. Min 5 plus 11. Hasilnya 6. Positif juga. Jadi untuk Hx sama dengan 0. Ya. HP-nya X sama dengan 5/2 memenuhi. Ya. Yang terakhir sekarang yang keempat, yaitu Hx sama dengan min 1. Syaratnya Fx dan Gx kedua-duanya harus ganjil atau genap. Ya, kita cek. Ya, kita cek. Ya. Ternyata Hx sama dengan min 1, kita peroleh X-nya sama dengan 2. Kita masukkan nilai 2 ini ke dalam fungsi Fx dan Gx. Nih, masukkan 2, 0. 0 itu genap. Ya, sekarang kita masukkan ke Gx-nya. X-nya kita ganti dengan 2. Min 2x plus 11. Min 2 kali 2. Dapatnya min 4. Min 4 plus 11. Dapatnya adalah 7. 7 ganjil apa genap? Ganjil. Ya, teorinya menyatakan bahwa dua-duanya harus genap atau dua-duanya harus ganjil. Jadi untuk X sama dengan 2 tidak memenuhi. Ya, berarti HP-nya berapa? Ya kan begitu ya. HP-nya berarti min 5,5/2,3. Itulah yang benar. Ya. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah bisa ya? Pasti bisa, cuman memang agak panjang sedikit. Ya, agak panjang sedikit. Nah, sekarang ya, kita lanjut dengan latihan soal. Ya, latihan soal nomor 1. Ini latihan soal, tolong dikerjakan di rumah ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan kalian bertanya. Ya, latihan soal ini cukup 4 soal saja, yaitu 4 pangkat X plus 1
min 10 kali 2 pangkat X plus 1 sama dengan min 16. Ya, nah ini kamu artikan ya, seperti tadi ini artinya apa, gitu ya. Yang kedua, penyelesaian dari 8 pangkat X min 2 pangkat 2X min 3X sama dengan 3. 8-nya ini kita apakan 2 pangkat berapa, gitu ya. Yang ketiga, himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X min 2Y plus 1 sama dengan 16 dan 3 pangkat 2X plus Y min 3 sama dengan 81 pangkat X min. Nah, ini eksponen juga kan? Ada 2 persamaan, berarti kita eliminasi. Gitu kan ya? Ada 2 persamaan. Kita makan eliminasi. Ya, jadi dengan cara eliminasi boleh, substitusi boleh. Ya. Nomor yang terakhir ya yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat min 5x plus 2 pangkat 4x min 2 sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2 pangkat x plus 1. Berarti rumusnya yang hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya. Nah, syaratnya ada berapa? Ada 4. Ya, hati-hati ya. Ya, baik, silahkan kalian kerjakan dengan teliti, dengan benar ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri sampai di sini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.